Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat Jumat di Kuba, maka Rasul pun melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Dan dari sejak hari itu, kota Yasrib dinamakan dengan Madinatul Rasul, kota Rasulullah, yang kemudian diungkapkan dengan Madinah supaya lebih ringkas. Hari itu adalah hari yang sangat bersejarah, yang amat agung. Rumah-rumah dan lorong-lorong ketika itu bergemuruh dengan pekikan tahmid, takbir, serta puji-pujian untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Wanita-wanita Ansor karena saking gembiranya mereka menyanyikan bait-bait syair. Bulan purnama telah menyinari kita, dari Saniyatul Wada kita wajib bersyukur selama ada yang berdoa kepada Allah. Wahai orang yang diutus kepada kami, engkau telah membawa perkara yang ditaati. Sekalipun orang-orang Ansor bukan orang-orang yang banyak harta, tapi masing-masing dari mereka itu bercita-cita itu rumahnya ingin disinggahi oleh Rasulullah. Maka saat Rasulullah melewati satu persatu rumah-rumah orang-orang Ansor itu, mereka dengan semerta-merta mengambil tali unta beliau, begitu juga perbekalan, perlengkapan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan bersama unta yang ditungganginya hingga mencapai lokasi Masjid Nabawi sekarang ini. Barulah beliau turun di kediaman Bani An-Nazar, para paman beliau dari pihak ibunya. Hal tersebut merupakan taufik Allah kepada mereka. Sesungguhnya beliau sangat ingin singgah di rumah para pamannya agar dapat memuliakan mereka. Sementara orang-orang menawari Rasulullah agar singgah di kediaman mereka. Lalu Abu Ayyub Al-Ansori bergegas mengambil sarung pelana milik beliau dan membawanya masuk ke rumahnya. Rasul pun berkata, seseorang akan ikut bersama sarung pelananya. Lantas datanglah As'ad bin Zurarah sambil mengambil kembali untanya yang kebetulan berada di sisinya. Dan dalam riwayat Anas pada Sahih Al-Bukhari disebutkan, Rasulullah berkata, mana rumah keluarga kami yang lebih dekat? Maka berkatalah Abu Ayyub, aku wahai Rasulullah, ini rumahku dan ini pintunya. Kemudian dia pun pergi, lalu disiapkanlah untuk kami tempat tidur siang. Beliau berkata, bangunlah kalian berdua atas berkah Allah. Setelah beberapa hari, istri beliau Saudah dan kedua putri beliau Fatimah dan Ummu Kulsum tiba di Madinah bersama Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman. Selain mereka, ada Abdullah bin Abu Bakar beserta keluarga besar Abu Bakar. Di antaranya Aisyah juga berangkat bersama dan tiba di Madinah. Sementara itu, Zainab masih tinggal bersama Abu As suaminya. Aisyah menuturkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal diserang sakit. Lalu aku mengunjungi keduanya sembari berkata, wahai ayahanda, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Bila diserang demam, lalu aku mendatangi Rasulullah dan mengabarkan keadaan itu. Beliau bersabda, ya Allah, anugerahilah kecintaan terhadap Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Mekah, bahkan lebih dari itu. Jadikanlah ia tempat yang sehat, berkahilah Sya dan Mud, serta pindahkanlah penyakit demam yang ada di dalamnya ke Juhfah. Sampai di sini, maka berakhirlah satu bagian dari kehidupan Rasulullah yang merupakan akhir separuh dari dakwah Islam, yaitu fase Mekah.